jaringan internasional putar-putar nanti berarti. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada hari ini kita bisa mulai pertemuan kita untuk sharing bersama mata kuliah pemikiran pendidikan Islam yang insya Allah pastinya Prof. Asrori, saya diminta lebih dulu, ya, monggo kita nanti sharing bersama untuk mata kuliah di PPA ini. Tapi afwan, ana la takalam bil lughatil arabiyah. Nah, bahas Ustazah. Apa? Silakan Ustazah. Sila ya. Oke. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini mungkin akan Ibu akan memberikan ini aja kita pakai untuk sharing perkuliahan kita ke depan untuk pemikiran pendidikan Islam, ya, untuk apa saja yang perlu kita diskusikan di tema-tema itu. Sudah di-share oleh Bu Sutia dan juga ada PPT yang sudah di-share ke teman-teman. Mungkin sebagai gambaran, sesungguhnya mata kuliah ini mau mengantarkan kita apa gitu ya, yang memiliki distingsi pada aspek-aspek lebih menekankan kepada cara kerja kita untuk berpikir, untuk ingin memberi kontribusi dan juga mengambil dari berbagai pemikiran-pemikiran ahli pendidikan Islam yang dulu dan mungkin prediksi-prediksi untuk pengembangan pemikiran pendidikan Islam yang akan datang saat ini maupun yang akan datang. Itu kira-kira orientasi dari perkuliahan kita dari mata kuliah pemikiran pendidikan Islam ini. Tapi sebelum ini, sebelum Ibu menyampaikan beberapa atau keinginan Ibu, mungkin saya ingin tahu keinginan Ustadz dulu. Barangkali ada masukan atau ingin kayak apa model perkuliahan yang diharapkan dari atau apa yang ingin dibahas dari ini, dari perkuliahan ini. Saya ingin mendengarkan dulu. Nanti bisa kita masak sama-sama. Mau menu apa? Mau rawon atau mau soto? Oke. Ketua kelasnya siapa ini? Ana Ustazah. Iya. Ahmad Nurul Huda. Ustadz Huda. Nggih. Ada permintaan atau ada ini Ustadz masukan? Mungkin dari Afwan Ustazah, mungkin dari segi jam, kalau tadi sudah diskusi dengan kawan-kawan mungkin agak 12:30 gitu sakit Ustazah. Bisa. 12:30. Oke, monggo. Awalnya kan memang sudah 12:30 ya? Nggih, Ustazah. Ya, saya sampaikan 12:30. Tapi kalau memang teman-teman justru longgarnya bisanya jam segini, insya Allah Ibu juga bisa, enggak apa-apa jam segini. Mana yang ingin dikehendaki untuk jamnya? Nggih, sepertinya 12:30 sudah habis sholat zuhur. Nggih, selesai kan jam 10 ada perkuliahan, terus selesai nanti nyambung langsung ke jenengan. Nggih. Oke, ya baik, monggo Ustadz. Insya Allah bisa. Saya udah kalau ini
habis zuhur ini udah kosong. Memang untuk ini S3 PPA. Oh, oke, sudah. Itu saja sudah kayaknya kalau jam dari Ana. Iya. Oke. Syukron. Yang lain mungkin? Afwan, Ustazah. Tafadhol. Iya. Mohon izin perkenalkan nama saya Ahmad Muzammil dari Probolinggo, Ustazah. Iya, terkait Ustaz. materi kita pemikiran pendidikan Islam, mungkin pertama ada gambaran dulu dari Ustazah terkait tentang ruang lingkupnya dan lain-lain. Karena kami agak sedikit kebingungan karena ada beberapa materi yang hampir sama menurut kami. Di studi Islam interdisipliner itu juga di silabusnya Bapak Profesor Nurholis itu juga membahas tentang pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi mohon pencerahannya terlebih dahulu. Yeah. Oke, yang lain? Mungkin yang lain? Cukup? Iya, cukup. Oke. Baik, syukron semuanya. Berarti kita punya satu kesepakatan, jam-jamnya kita rubah menjadi pukul seperti semula ya, pukul 13.30 gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kelancaran, kemudahan, kesehatan, ya, ilmu yang manfaat dan dirahmati, diberkahi, sukses semua. Ini udah semester berapa nih ya? Semester 1 sudah. Masih semester 1. Maba. Berarti baru check in ya. Pastikan 2 tahun check out ya. Amin. Iya. Ya, jadi Ustazah. mulai hari ini sudah niat. Nah, niat itu perlu mujahadah dan perlu muhasabah, gitu ya. Niat itu plan, nanti perlu mujahadah dan perlu muhasabah. Kalau 2 tahun itu sudah finish, 2,5 sudah ujian. Jadi 2,5 tahun itu sudah maksimal untuk doktor udah selesai. Banyak yang selesai 2,5 di UIN, di PPA. Yang molor itu karena manajemen diri aja. Ya, seringkali karena manajemen diri aja. Hati-hati kalau di semester 1, 2 masih banyak mata kuliah, kita masih senang kuliah ya. Tapi kalau sudah nggak ada mata kuliah, biasanya malah jadi lonely, ya. Jadi seolah-olah sendiri, tidak banyak support dari teman-teman. Karena itu mumpung hari-hari seperti ini, sejak awal sudah fokus ambil disertasinya apa, ya. Dan ini termasuk wahana untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang akan saya hasilkan, produk pemikiran baru dari disertasi saya apa, sudah bisa sudah bisa dipegang. Jangan lama-lama, nanti kalau sudah selesai baru mikir-mikir. Enggak, mulai hari ini sudah bisa fokus sampai setiap presentasi atau mata kuliah apapun, tema yang ingin menjadi kedoktoran Bapak dan Ibu sudah bisa dijadikan sebagai ini untuk terus dikaji dan dikembangkan. Nanti akan 2,5 tahun sudah langsung selesai untuk memplanning dan memperjelas langkah. Soalnya roda tetap berjalan ya. Selesai tidak selesai itu tetap bayar. Ya, gitu. Ya. Sebaiknya selesai untuk yang lain kan gitu ya. Oke. Untuk
motivasi awal penting membuat planning manajemen diri dalam perkuliahan. Jangan sampai dapat surat cinta. Iya. Soalnya kalau sudah nanti udah nggak punya teman, wah, sudah sibuk, wah, sudah banyak yang menggunakan, memanfaatkan, membutuhkan ilmunya juga, belum lulus doktornya gitu ya. Sulit fokus. Sekarang sambil kuliah, sambil fokus juga untuk selesai. Mudah-mudahan diberi Allah kemudahan, kelancaran, sukses semua. Iya, oke, itu. Yang kedua, saya punya gambaran memang setiap mata kuliah tinggi ya, meskipun seperti sama gitu ya. Kalau di mungkin mata kuliah yang lain bisa saja ada kesamaan. Memang semua mata kuliah mesti membutuhkan pijakan atau teori-teori yang digunakan untuk mengembangkan atau untuk membangun atau untuk berpikir gitu ya. Nah, ketika kita mata kuliah kita khususnya di mata kuliah di pemikiran pendidikan Islam ini, namanya aja mata kuliah pemikiran, kayaknya ngajak sampean berpikir deh. Ya. Ngajak berpikir itu ya. Ini kalau dilihat tingkat pemikirannya, kita masih ingat paling enggak level berpikir gitu, level berpikir yang sekarang sering diungkap itu level berpikirnya sudah ke level berpikir hot kan itu ya. Iya. Jadi memang Bapak dan Ibu diajak untuk menelaah berbagai produk-produk pemikiran. Tapi juga ada praktis-praktis pemikiran. Ada fenomena-fenomena pendidikan. Nah, disitulah pemikir pendidikan Islam akan mengkonstruk melalui potensi Allah yang diberikan oleh Allah pada kita, pada pemikiran kita untuk konsep-konsep hasil pemikiran atau teori-teori filsafat-filsafat hasil pemikiran para pemikir dahulu dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang atau fenomena-fenomena pendidikan atau bisa juga dipersandingkan atau diperbandingkan atau dipertentangkan ya dengan konsep-konsep hasil-hasil pemikiran pendidik yang lain atau tokoh-tokoh yang lain, bisa dari barat ya, atau para pemikir-pemikir Indonesia sendiri. Nah, dari situlah Bapak dan Ibu akan nah ini kalau tadi kan berarti tahap berpikir analitis, kritis ya, mengkonstruksi di situ melalui satu pemikiran kita akan menemukan secara evaluatif, itu kan berpikir evaluatif tingkatannya akhirnya kan gitu ya. Berpikir evaluatif berarti kita memiliki ada kriteria, ada standar-standar, ada acuan-acuan, ada norma-norma kan itu ya. Apa norma yang kita jadikan patokan? Inilah yang akan menghasilkan berbagai ragam produk pemikiran. Apakah kita acuan patokan dalam menentukan kebenaran, kebaikan, keindahan itu murni bersumber dari Al-Quran dan hadis? Berarti nanti produk kita akan menghasilkan produk-produk yang yaitu tadi akan banyak dihasilkan karya-karya normatif tekstual berdasarkan
Al-Quran dan hadis. Tapi bisa juga ada yang menggunakan paradigma, atau kita gunakan adalah paradigma yang mensintesa Quran dan hadis, tapi juga pemikiran-pemikiran tokoh, ulama, dan karya-karya pendidikan Islam yang pernah terjadi, nanti akan memberi warna yang berbeda. Ada yang diintegrasikan lagi, disintesahkan lagi dengan perkembangan, tantangan dan perubahan yang terus berkembang dengan mengambil yang terbaik. Itu biasanya konsep yang sering kita gunakan, al-mukhafadhah itu ya, alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah, kan itu. Nah, bisa hal-hal seperti itulah yang mempengaruhi konstruksi pemikiran-pemikiran kita di dalam membaca pendidikan yang ada, hasil-hasil produk pemikiran para tokoh, atau perkembangan pendidikan yang pernah terjadi membawa perubahan lebih bagus atau justru membawa ketidakbaikan atau yang perlu kita hindari, menjadi hal yang jelek, mungkin bisa saja begitu. Nah, inilah yang kemudian tawaran-tawaran hasil pemikiran Bapak dan Ibu sebagai S3 itu sudah bisa untuk memberi formula-formula, ini loh alternatif pikiran saya. Nah, produknya itulah yang melakukan creativity ya. Jadi mengkonstruksi produk-produk, bisa saja pemikiran-pemikiran baru yang itu bisa saja nanti hasilnya menegasikan atau menolak atau tidak menerima, mengkritisi hasil-hasil pemikiran yang dulu itu sudah tidak relevan lagi. Dibuktikan dengan berbagai argumen, bukti data atau bukti hasil pemikiran ilmiah. Bisa juga Bapak ternyata menemukan justru ini yang perlu dikembangkan, yang perlu bisa seperti itu, menguatkan kan itu. Atau bisa juga Bapak atau Bapak dan Ibu bisa menemukan ini loh alternatif baru. Nah, di sini loh justru yang dibutuhkan tetap mempertahankan dari nilai-nilai yang Islam yang memang absolut. Nah, tetapi ini loh harus dikembangkan arahnya lebih ke sini dan perlu transformasi berpikir, perlu transformasi metode atau cara, perlu transformasi budaya dan seterusnya untuk membangun pendidikan yang lebih bagus dalam mengantarkan hasil yang lebih bagus dan juga peradaban yang lebih bagus. Di konteks mata kuliah kita itu mengantarkan mahasiswa berlatih ke sana, Ustaz. Ya paling nggak berlatih. Tapi kalau sudah terbentuk syukurlah kan itu. Karena ini kan berarti kita diajak untuk berpikir ya kontemplasi, sudah berpikir filosofis, berpikir teoritis dan berpikir teknologis, itu pergerakannya sampai ke sana. Yang dikehendaki dari mata kuliah ini bukan sekedar kita bercerita tentang sejarah ya. Mungkin ada mata kuliah yang memang sama-sama membahas tentang perkembangan sejarah pendidikan Islam, juga tokoh, tetapi di situ hanya sekedar kita mengambil ibro, kan gitu ya. Hanya untuk menelaah atau ini aja, bisa aja untuk membaca, mengetahui sejarah dan mengeksplorasi, menemukan ibronya. Tetapi kalau dimaksudkan dalam mata kuliah ini,
maksudnya kalau bisa memang para ustadz juga sekaligus nanti sebagai pelaksana pemikir pendidikan Islam, juga pelaksana pendidikan Islam, itu juga terbiasa untuk mengembangkan apapun dari refleksi histori. Sudah pernah terjadi hasil pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari para ulama dahulu, itu juga ada. Mengapa bisa seperti itu munculnya? Nah, kira-kira kita mau meniru dari aspek apanya, atau kita mau mengkonstruk dari sisi pemikirannya yang mana? Demikian pula kita mengkaitkan dengan pendidikan-pendidikan fenomena yang terjadi sekarang, karena pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan yang terus berubah dan berkembang, dan tuntutan untuk hidup lebih bagus, tidak standarnya terus berubah dan berkembang juga, yang tidak bisa diprediksi. Ya, jadi itu gambaran dari perkuliahan kita. Makanya di situ ini ya dikatakan lewat mata kuliah ini ya Ustadz diajak berijtihad, mungkin gitu ya, untuk menggunakan akal pikiran, tapi juga menggunakan dauk kolbunya ya, dalam melihat berbagai fenomena ataupun bisa juga ketimpangan harapan ya, perubahan pendidikan. Kemudian kita juga perlu untuk melihat bagaimana pemikiran-pemikiran dan hasil-hasil perkembangan pendidikan Islam terdahulu dalam membangun peradaban umat manusia. Nah, kira-kira kita bisa menyuguhkan atau melihat berbagai persoalan dari berbagai perspektif. Silakan perspektifnya kita bisa menggunakan dalam berbagai aspek ya, bisa ke sosiologis, bisa dalam perspektif apa kita memberi tawaran, kan gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi satu alternatif hasil pemikiran yang insya Allah akan justru memperkaya perkembangan pendidikan Islam. Hasil-hasil konsep, teori, filsafat maupun teknologi pendidikan Islam yang bisa memperbaiki dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Nah, itu maksudnya Ustadz. Kira-kira bisa ditangkap nggak ya? Halo. Bisa, Ustaz. Iya, nyantai aja ya. Ya. Oke. Itu kalau yang dimaksudkan Bustia ya, berlatihlah, ini laboratorium S3 kan ini. Nanti kalau sampean membuat disertasi kan juga begitu, apa novelty-nya gitu. Biasanya di membuat disertasi itu di terakhir, di kita itu mesti akan ditanya, novelty-nya apa? Hal baru apa, hasil pemikiran barunya itu apa. Kalau Ustadz membuat jurnal-jurnal di internasional, itu juga akan ditanya, itu ditunjukkan hal bedanya dari pemikiran yang lain, atau pemikiran atau produk hasil penelitian yang lain, barunya sampean itu di mana. Nah, ini maksudnya juga itu di studi ini. Intinya sampean akan dilatih untuk menggunakan akal budi nurani kita untuk ini ya, membaca fenomena dengan berbagai perspektif. Dengan menggunakan itu kita bisa berpikir, menghasilkan produk pemikiran kita untuk pengembangan pendidikan Islam. Nah, makanya di situ kan Prof. Muhaimin memberikan satu ilustrasi yang namanya pengembangan pemikiran itu ya bisa saja menghasilkan change. Ya,
pasti nanti bisa aja pengembangan pendidikan Islam itu bisa berupa ada reform, ada perubahan dari temuan kita, apapun melihat tentang konsep umpama bahasa itu, apakah sebagai alat komunikasi aja, apakah itu sebagai apakah itu sebagai budaya, apakah itu sesuatu yang tetap, apakah itu sesuatu. Nah, ini kan terjadi perubahan. Ya. Fungsi bahasa saja terus berkembang dan berubah, sama ilmu pengetahuan, melihat tentang manusia, melihat tentang peserta didik, melihat tentang posisi pendidik. Ini kalau kita pikirkan dengan berbagai perspektif yang kita kaitkan dengan konsep teologisnya, kemudian ternyata perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terjadi, kemudian tuntutan-tuntutan perubahan masyarakat yang tidak bisa dihindari dengan perkembangan global, ya, baik itu ekonomi, baik itu politik, baik itu keamanan, semuanya, budaya dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi hasil pemikiran kita secara lebih komprehensif, ya, membuat konsep-konsep baru, pasti akan melahirkan konsep-konsep baru, gitu ya. Nah, ini akan terjadi perubahan. Begitu kita temukan konsep baru tentang misalnya apa itu belajar, termasuk apa itu belajar bahasa, apa itu belajar bahasa Arab, di konteks yang saat ini, Bapak dan Ibu akan mempengaruhi, nah ini, akan terjadi reform, akan ada pembaharuan dalam aspek perumusan kurikulumnya, tujuannya, penyiapan peserta didiknya, kemudian juga sampai penyiapan bahan ajarnya, penilaiannya, dan semua yang terkait. Lingkungan, atmosfernya, peran orang tua, peran pemerintah, peran stakeholders atau peran masyarakat. Nah, semua akan terjadi, dibutuhkan pembaruan. Begitu kita menemukan satu konsep baru tentang perubahan, ya, dari pengembangan pemikiran yang kita hasilkan dari satu kondisi yang bisa saja kondisi yang kita hadapi itu sudah tidak relevan lagi. Salah satu contoh, ya, kalau hari ini kita berbicara tentang konsep belajar gitu, ya, atau pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu merasakan perubahan enggak? Ada perubahan enggak? Iya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Konsep daring ini aja, konsep pembelajaran daring ini aja. Ya. Ada kan? Iya, sangat. Iya. Coba kita di tahun awal 2000-an ada beberapa istilah ini, daring, kita noreken kan, ya, gitu ya. Kan gitu ya. Virtual learning, makanan apa itu kan gitu ya. Seolah-olah karena kondisi kita masih aman dari itu kan gitu ya. Kita nggak pernah membayangkan kan itu ya. Ada dischooling gitu, enggak, sudah diprediksi oleh temuan para ahli, sudah dipikirkan akan terjadi begitu megatrend, pengaruh teknologi informasi akan mengglobal dan saling tarik ulurnya macam-macam, ya, budaya, kepentingan. Nah, ini
bisa saja akan terjadi seperti itu. Lah kita waktu itu nggak mungkin kayak gitu ya, nggak percaya, karena nggak ada gitu ya. Tapi sekarang ya kita belum mempersiapkan apapun, tidak ada persiapan yang matang. Nah semua harus menerapkan itu. Lah inilah yang akhirnya konsepnya daring, tetapi kan ini masih seperti jebol desa ya. Konsep daring, konsep tatap muka yang didaringkan kan gitu. Jadi makanya kan problemnya banyak sekali. Karena memang kita masih memiliki konsep pembelajaran atau belajar tatap muka, tetapi didaringkan gitu. Padahal kelemahan tatap muka itu diselesaikan daring dan kelemahan daring diselesaikan dengan tatap muka. Dua hal yang berbeda. Kita paksa kalau kondisi memang masih belum siap. Nah ini salah satu contoh perubahan yang harusnya itu sangat luar biasa. Konsep belajar, kalau dulu perubahan tingkah laku itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal itu guru, sekarang sudah tidak bisa guru satu-satunya yang bisa mengendalikan perubahan peserta didik. Dia bisa belajar dari mana saja dia berubah itu, dan informasi yang diterima pun sudah tidak bisa dipatok oleh guru hanya ini, tapi dia sudah bisa memperoleh informasi dari berbagai arah dan itu mengalir dengan deras sehingga belajar itu yang mengatur aliran itu. Nah ini sudah terjadi perubahan konsep-konsep belajar yang luar biasa. Harusnya juga akan terjadi reform, pembaruan tentang bagaimana mengatur tujuan, mengatur cara belajar, mengatur konsep seperti ini kan kita gunakan, masih menggunakan tatap muka kan. Wong belajar kalau daring itu tidak ada batas waktu kapan saja, tapi kita kan masih dikendalikan oleh administrasi harus sekian jam, padahal sesungguhnya waktunya bisa kapan saja. Nah ini artinya ketidaksiapan semua, masih ada banyak faktor, masih ada SKS kali sekian jam kali, ini tatap muka semua Mas Yan, dan gitu, masih menggunakan formula tatap muka, tetapi kita dipaksa harus daring. Ini contoh ya Ustadz ya, contoh develop, reform, makanya tidak bisa kita kemudian yang kita kan sudah banyak punya pemikir-pemikir pendidikan Islam yang dulu sudah bagus. Nah, kemudian ya sudah itu aja. Kalau seperti itu, Gloria ya. Jadi itulah yang menjadikan stagna, pendidikan Islam akan menjadi tertinggal kan gitu ya. Pemikir-pemikir baru tidak muncul, ketakutan ya. Kemudian pendidikan Islam tidak mampu memberi warna dan peradaban pun akan ya sudah, siapa yang mengisi akhirnya. Peradaban akan diisi oleh orang-orang yang melakukan change, reform, improve, continuous improvement. Ya, jadi yang terus melakukan perubahan, pembaruan dan terus perbaikan secara terus menerus kan itu ya. Nah ini arahnya begitu. Karena itu jangan takut salah, jangan takut di makalah saudara atau di ini Bapak dan Ibu tetap penting untuk setelah melakukan hasil kajian pemikiran-pemikiran itu memberikan alternatif pemikiran Bapak dan Ibu. Karena disitulah produknya. Produk untuk kita belajar untuk menggunakan pikiran-pikiran kita secara kritis, analitis, kreatif, solutif, dan produktif. Menghasilkan sesuatu teori yang baru atau inovasi-inovasi baru pemikiran. Itu, Ustadz.
maksudnya dari perkuliahan ini yang mungkin ada kesamaan, tetapi tekanannya bagi Ibu untuk di mata kuliah ini melatih berpikir ilmiah, filosofis, ilmiah, ya, teknologis, mungkin gitu, operasional, sampai ke sana. Ada ini mungkin pertanyaan lagi? Atau ya ini kita diskusi aja, nyantai-nyantai aja, sharing-sharing aja. Nah, di situ sudah diberi rambu-rambu, ya. Makanya di sini ada, ya. Tujuan mempelajari pemikiran pendidikan Islam adalah merumuskan paradigma pendidikan Islam yang perannya bisa untuk mengembangkan pendidikan Islam. Nah, secara khusus membangun kebiasaan berpikir ilmiah. Ya. Kalau berpikir ilmiah berarti menggunakan apa, Ustaz? Berpikir ilmiah berarti menggunakan teori. Ya, Kajian teori. Berpikir ilmiah berarti menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah. Iya, kalau menggunakan metode ilmiah berarti menggunakan apa? Metode ilmiah itu biasanya menggunakan apa? Riset, ya. Hasil riset, hasil penelitian, ya. Berpikir ilmiah itu ilmiah ya, tapi kebenaran itu kan kalau kebenaran ilmiah itu kan nisbi, hasil riset itu makanya kan bisa saja terus dibantah gitu ya. Ada temuan-temuan baru, makanya ada anomali kan itu ya. Nanti ini baik, benar, diakui. Tetapi dalam kurun waktu tertentu ini sudah tidak cocok lagi karena ada temuan baru. Dulu orang sangat percaya bahwa kesuksesan atau pribadi seseorang baik dan buruk dalam konsep pendidikan itu, Ustadz semua pasti masih kenal teorinya Rogers ya, tentang teori nativus ya. Orang itu baik buruk ya sudah pembawaan kan gitu ya, nativus. Tetapi kemudian ditemukan hasil riset dibantah oleh teori environmental kan gitu ya, teori lingkungan. Oh bukan, justru orang itu bisa jadi baik atau buruk, pendidikannya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, itu yang teorinya John Locke, teori tabula rasa kan gitu ya. Manusia lahir seperti kertas yang putih bersih dan itu. Lingkunganlah yang bisa mewarnai, menulis apa saja itu. Dibantah lagi oleh teori apa? Teori konvergensi kan gitu ya, teori konvergensi. Ternyata manusia bukan semata-mata dari nativusnya, bukan dari environmentalnya, tetapi gabungan antara nativus dan environmental, seberapa mana yang lebih kuat, dan gabungan keduanya itulah yang akan membentuk seseorang atau pribadi seseorang. Konvergensi kan gitu ya. Itu kayak hadis kita ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi kan gitu ya. Oke, itu gambaran setiap teori, karena kebenarannya itu masih nisbi, bisa saja akan ditemukan teori baru dan itulah akan terjadi anomali ya. Kemudian nanti akan
lahir teori-teori baru. Nah, sama dulu orang sangat percaya bahwa orang sukses itu sangat ditentukan oleh IQ-nya, kan gitu ya. Nah, ternyata Goleman menemukan lain. Nah, demikian pula dalam ketika orang itu cerdas tetapi sering membuat troublemaker, emosinya tidak cerdas, banyak stres, nggak jadi sukses deh. Iya. Emotional question, nah justru sangat berpengaruh besar, kan itu ya. Nah, ditemukan lagi dengan kecerdasan-kecerdasan ganda. Nah, ini artinya pikiran kita itu dituntut tidak boleh berarti ini kita sudah merasa aman dan ini sudah yang terbaik. Tapi kita masih perlu untuk membuka rahasia-rahasia Allah yang belum kita temukan. Nah, yang itulah dengan hikmah itu, dengan pemikiran-pemikiran filsafat, pemikiran-pemikiran teoritis yang bisa agar bisa memberi pendidikan, mengantarkan pendidikan lebih bagus. Nah, itu satu contoh dari berpikir ilmiah. Nah, oke. Melalui ini, ya, kalau metode ilmiah biasanya apa saja, Ustadz? Teman-teman. Ada kuantitatif, kualitatif, ada kualitatif, ada apa lagi? literatur. Literatur. Iya, itu masuk di kualitatif nih, Ustaz. Iya, ada kuantitatif, ada Lapangan. Pengembangan, campuran, mixing. Analisis sintesis. R&D. Development. Research, pengembangan. Iya. Nah, berarti di sini kita mainnya di sana untuk bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmiah, kan gitu ya. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang seperti saat ini ya, model pembelajaran daring untuk di Indonesia di masa pandemi sesungguhnya belum ada. Ini tidak bisa dikuantitatifkan, kan gitu. Kalau kuantitatif itu kan uji teori, ya, berpikirnya deduktif, kan gitu ya. Apa yang sudah kebenarannya mau kita uji cobakan atau kita eksperimenkan sehingga bisa terbukti atau tidak, kan gitu ya. Nah, untuk membangun proposisi-proposisi baru. Karena ini belum ada, ya berarti harus melakukan penelitian eksploratif, kan. Nah, kalau eksploratif bisa saja ke kualitatif atau bisa ke penelitian mixing, kan gitu. Harus menggabung atau penelitian pengembangan. Nah, hal-hal seperti itu antara lain tantangan-tantangan untuk bagaimana menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan konteks yang kita hadapi, problem yang kita hadapi. Nah, melalui pemikiran pendidikan Islam, Bapak dan Ibu juga diharapkan bisa memberikan nanti bisa berpikir lebih inklusif ya. Jadi terbuka, bukan dengan seperti mata kuda. Iya, iya dah. Betul ya, satu karena tertutup ya, kanan kiri tertutup jadi hanya tahu satu aja gitu ya. Nah, itu eksklusif. Kita diajari untuk melihat sesuatu itu dalam berbagai perspektif. Betapa luar biasa ya Allah untuk memberikan ilmu dan yang tidak kita ketahui juga, kan gitu ya. Nah, sehingga tidak mudah untuk
menjustifikasi saya yang paling gitu ya. Kalau sudah saya yang paling, ini sudah tidak filsuf katanya Socrates kan gitu ya. Tidak bijaksana, sudah merasa paling itu udah bukan seorang filsuf kan gitu. Nah karena itu Bapak dan Ibu ketika melakukan pendekatan untuk penelitian maupun kajian-kajian bidang keilmuan, meskipun terutama bahasa ya, itu bukan hanya dari perspektif ilmu bahasa saja. Itulah yang dikatakan dengan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner itu kan. Nah di sini multi, inter, dan trans ini sebagai alat berpikir Ustaz, bukan untuk alat bukan sekedar dipelajari. Gunakan kan gitu ya. Gunakan untuk menggunakan ketika kita mengkaji sesuatu, jangan hanya dari satu sudut keilmuan, bahasa ya hanya dari sudut ilmu bahasa saja. Bahasa itu ternyata berkait dengan sosial, berkait dengan budaya, bahkan berkait dengan teknologi kan itu ya. Bagaimana kecepatan bahasa sekarang, bahasa luar biasa, bisa menjadi sangat jahat dan bisa juga sangat ini ya. Orang baik bisa dibuat jelek ya karena bahasa ya. Tetapi dibantu atau diintegrasikan dengan ilmu teknologi kan itu. Nah, makanya media sangat laris sekali untuk bagaimana membuat image atau berbagai macam ya. Nah, tetapi kemudian apakah secara sosial diterima? Nah, ini kan kajiannya akhirnya kan kepada apakah ini nanti akan membangun peradaban manusia gitu. Nah, ini asalnya cuma bahasa yang statementnya tidak banyak, tetapi karena menggunakan teknologi bisa membuat orang kemudian nanti akan bisa juga ditiru, bisa juga menjadi kebiasaan dan akan membangun peradaban. Nah ini satu contoh mengapa perspektif kita di dalam mengkaji atau menghasilkan produk pemikiran harus melihat dari berbagai disiplin ilmu. Itulah yang alat atau paradigma yang kita gunakan bisa tidak hanya monodisiplin tapi juga inter atau multi dan juga transdisiplin ke sana. Nah, itu tujuannya juga membangun semangat jihad pendidikan ya. Untuk memberikan kontribusi pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Nah, itu yang diharapkan untuk dari kajian tentang pemikiran pendidikan Islam. Kalau kita bicara pendidikan, ya pendidikan itu luas ya. Makanya kalau kita pikirkan itu ya nggak pernah ini ya, nggak akan pernah kehabisan kan gitu ya. Kira-kira begitu nih. Menurut Ustadz pendidikan itu apa? Ya. Apa pendidikan? Proses menjadikan manusia lebih baik. Iya, proses menjadikan manusia lebih baik. Ya. Ada learning, ada teaching, ada instruction, ada education. Kira-kira ini ada yang bisa memberikan
distingsi tekanan karakteristiknya sendiri-sendiri. Kan sering ya kita bicara pendidikan itu mesti bersentuhan dengan beberapa konsep ini ya. Ada learning, belajar gitu ya. Ada learning, ada teaching ya, mengajar gitu ya. Ada juga instruction, pembelajaran. Ya, kemudian ada education. Ya. Sering kita dengar itu ya. Apa bedanya di situ? Hal yastawiyani mathalan. Assalamualaikum. Ya, tafadhol. Assalamualaikum, Bro. Ya. Oke, perkenalkan dulu. Kami Muhammad Yunus dari Probolinggo. Oke, Ustaz. Kalau, Syukron, Mas Yunus. mohon koreksinya ini yang kami pahami ya, tentang learning. Ya, diskusi aja, enggak apa-apa, saling. Iya, monggo. Kemudian teaching, kemudian education. Kalau kami tarik keempat istilah itu dalam sebuah diagram Venn yang dicetuskan dalam pakar matematika itu, maka yang ada di lingkaran paling besar itu adalah education, karena pendidikan itu sendiri yang kami pahami memiliki 3 tujuan hidup yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Salah satunya yang pertama, anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ayo jauhkan dan hindarkan kamu dan sanak keluargamu dari api neraka. Kemudian yang kedua, tujuan education itu sendiri ada dalam ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian implementasi dari kedua-duanya itu kemudian kalau pemahaman kami ada pada yang ketiga. Jadi bagaimana teaching, bagaimana interaction, kemudian bagaimana learning itu bisa berjalan dengan baik. Prinsipnya ada pada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Bagaimana kemudian kita mampu menanamkan itu semua. Nah, prosesnya untuk mendapatkan education yang tiga-tiganya yang diinginkan ada dalam satu kesatuan yang tidak bisa diputus, yaitu learning, interaction, kemudian teaching itu sendiri. Jadi ada subjek mungkin dalam hal ini bisa teaching itu bisa menjadi subjek, kemudian juga learning itu juga bisa menjadi subjek. Jadi ketiga-tiganya, teaching dan instruction juga kemudian learning itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau bicara distingsi, ini garis lingkaran besarnya ada pada education kalau pengalaman saya, Bro. Mungkin seperti itu, Bro. Cukup. Terima kasih. Syukron, Ustaz. Yang lain mungkin? Ya, tafadhol. Afwan. Oke, baik. Ya kayaknya ini ya, sepertinya gampang di ini, tapi kadang
Sering. Coba, kalau sampean melihat orang belajar itu mesti baik, ada orang belajar jadi pencuri, ada orang belajar juga untuk menjadi dokter, gitu ya. Betul? Betul. Iya, ternyata makanya ikro gitu ya, belajar. Belajar itu masih umum kan itu ya. Itu bisa belajar apa saja. Itulah yang dikatakan belajar adalah sering diberi konsep dengan perubahan tingkah laku gitu ya. Terjadi perubahan tingkah laku. Ketika seseorang itu merespon sesuatu dari mana saja, bisa hal jelek, bisa hal buruk ya. Itu kemudian terjadi perubahan tingkah laku, itu apakah tingkah laku itu berkaitan dengan pemahamannya, pemikirannya lebih bagus, atau berkaitan dengan afeknya, apakah itu menyentuh ke emosinya, ke sosialnya, ke spiritualnya, ke afeknya, atau ke kecakapan keterampilannya, dan dia bisa melakukan gerakan dan seterusnya, terjadi perubahan body move-nya. Nah, itu dikatakanlah orang itu belajar, dan ini bisa hal baik, bisa hal buruk. Itu bisa dilakukan pada siapa saja, bisa manusia, bisa non manusia kan gitu ya. Nah, ini konsepnya belajar lebih luas. Tetapi begitu masuk belajar digunakan untuk konsep pendidikan, pendidikan itu diberi batasan mesti Profesor Roth mengatakan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Dan semua orang yang membahas tentang konsep pendidikan, tidak ada yang memberikan batasan bahwa pendidikan itu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku manusia menjadi lebih jelek. Itu enggak ada. Enggak ada kan? Ada tak konsepnya siapa yang memberi proses untuk menjadikan manusia menjadi lebih jelek gitu, gak ada kan dalam konsep pendidikan ya. Semua iya gak ada kan, baik yang orang apapun, orang Islam maupun tokoh-tokoh pendidikan manapun pasti memberi batasan pendidikan itu mesti orientasinya adalah untuk menghasilkan manusia lebih baik. Makanya dalam konsep yang umum, Profesor Roth mengatakan pendidikan adalah memanusiakan manusia, kan gitu ya. Artinya ada berbagai upaya yang definisi-definisi secara spesifik yang dielaborasi oleh para ahli, intinya untuk manusia menjadi baik. Nah itu perbedaannya ya, tekanannya, karena sampean di jurusan pembelajaran bahasa Arab, jadi harus tahu distingsi ya, dokter. Nah, kalau itu memang prosesnya tadi ya, proses pendidikan, betul itu proses pendidikan itu memang melalui belajar ya. Kemudian juga melalui proses mengajar atau teaching. Nah, kalau teaching itu karena memang ada teacher ya, itu memang bagaimana untuk bisa mengubah tingkah laku atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik itu dibutuhkan kehadiran teacher. Itulah yang dinamakan dengan pengajaran. Di Indonesia dikatakan dengan pendidikan dan pengajaran. Karena guru masih dibutuhkan. Role model, kehadiran, personifikasi, karakter. Seorang guru sebagai model itu masih dibutuhkan di dalam teaching. Tetapi kalau sudah instruction, pembelajaran adalah membuat siswa belajar melalui apa saja. Jadi belajar tadi perubahan tingkah laku kognitif, afektif, psikomotorik, tetapi tidak harus dengan guru. Itu namanya pembelajaran. Konsepnya lebih luas lagi. Nah, tidak harus kehadiran guru. Inilah yang bisa lewat lewat internet,
lewat modul-modul yang kita berikan, lewat paket-paket belajar, lewat medsos, lewat ya berbagai macam. Dia bisa belajar dari lingkungan dan lain sebagainya, kemudian dia bisa berubah tingkah lakunya, itu bisa dikatakan pembelajaran, konsepnya akan lebih luas. Nah itu paling tidak ini memberi gambaran. Kalau tujuannya pasti dia mulai dari ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sih mestilah tujuannya baik-baik lah, sampai tadi ke pendidikan keluarga. Ini ya, jadi macam-macam, tapi pasti secara spesifik akan dilakukan upaya-upaya untuk itu ya. Oke. Makanya ketika kita mau mengkonstruk pemikiran pendidikan Islam, kita bisa memasuki ke area mana? Area konsep belajarnya bisa, area ke konsep pendidikan bisa, area ke konsep pengajaran, teaching bisa, atau area ke konsep pembelajaran, instruction juga bisa. Jadi silakan para ustadz untuk bisa mengkonstruk, mengelaborasi dari beberapa hasil pemikiran yang dahulu kan itu ya. Itu intinya di sana, Ustaz. Oke. Nah, kalau bicara kehidupan pendidikan, bisa juga dikatakan oleh Profesor Lott itu, life is education and education is life. Kalau sudah berbicara pendidikan itu ya berbicara kehidupan kan itu ya, dan hidup itu adalah pendidikan gitu ya. Nah, kalau sudah hidup supaya bisa lebih bagus, hidup adalah al-haya hiya al-harokah gitu ya. Al-harokah hiya an-numu ya. Betul ya? Ya. Al-haya hiya al-harokah. Al-harokah hiya an-numu. An-numu hiya az-ziyadah an-ni'mah as-sa'adah. Pendidikan digerakkan ke sana. Jika pendidikan itu adalah untuk membuat pergerakan kehidupan manusia menjadi lebih bagus, ya, maka peran pendidikan adalah bisa menggerakkan perubahan diri, perubahan nanti budayanya, dan perubahan kehidupan yang akan menjadi lebih baik. Yang seperti apa? Itu harus memiliki karakteristik terus-menerus tumbuh berkembang. Ada nilai-nilai yang lebih bagus, ada added value, ada nilai tambah. Kalau dulu S2 ya sudah cukup, umpama sudah bisa menghasilkan LKS buku gitu ya. Nanti di S3 ada aziyadah, nilai tambahnya apa? Demikian pula dalam konsep pendidikan kelembagaan, peserta didik, guru, semuanya. Yang itu nanti bisa menimbulkan an-ni'mah as-sa'adah yang itu. Jadi membawa kenikmatan untuk semua dan kebahagiaan untuk semua. Diarahkan ke sana lah. Untuk membawa perubahan jadi lebih bagus. Baik perubahan pada diri sendiri, individu, pada tim kita, pada masyarakat kita. Pendidikan diarahkan juga membawa perubahan kebudayaan, politik, teknologi, dan ekonomi. Sekarang tantangannya luar biasa nih. Ustadz semua merasakan tantangan pendidikan. Ada nggak tantangannya untuk membawa perubahan? Iya, luar biasa ya. Ya Allah, terutama ini karena era disruption ya.
dan model pembelajaran tidak lagi menggunakan paradigma biofiris yang dulu sangat mudah untuk menghasilkan anak itu sesuai yang kita harapkan. Kita pagari gitu aja nggak akan keluar pagar ya. Kita minta untuk melakukan A pasti melakukan A. Kalau enggak kita setrap kan gitu, biofiris kan gitu ya. Kalau enggak dihukum ya udah kamu bersihkan kamar mandi kan gitu aja udah takutnya luar biasa kan itu ya. Ya sudah push up 20 kali gitu ya. Wah sekarang mau push up masuk HAM. Nah, ada hal lain yang masuk sudah. Nah, kan gitu ya. Udah luar biasa. Kalau nggak masuk HAM diekspos media. Nah, dibahasakan macam-macam. Nah, ini jadi sudah luar biasa ya. Tantangannya. Belum lagi dengan ISMO. Dihadapkan dengan berbagai masuknya informasi, kemudian peraduan atau konsep-konsep maupun isme, ideologi dan lain sebagainya yang sulit untuk dibendung. Nah, inilah pikiran-pikiran kritis, kreatif, konstruktif dan selalu berpijak pada good, true, and beautiful. Tolong ini dipegang untuk anak-anak kita ya. Jadi apapun yang kita terima kembali kepada apakah ini benar, baik dan indah. Ada yang benar tapi tidak baik, tidak indah. Ada yang indah tapi tidak benar, tidak baik. Ada yang baik tapi tidak benar dan tidak indah. Jadi 3 serangkai ini harus selalu diingatkan, dipakai untuk menjadi pijakan dalam berpikir, dalam menerima berbagai arus perubahan. Itu saya berikan bagaimana perubahan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat ya, dalam time dimension, dalam waktu yang pendek maupun dalam long term dimension yang dikemukakan oleh Zaltman. Secara mikro, begitu ada tantangan, terjadi perubahan termasuk pendidikan yang mempengaruhi attitude atau behavior. Ya. Nah, ini nanti secara bertahap ada life cycle change, ada tahapan-tahapan yang membuat orang itu berubah. Dulu awalnya taat sekali sama ustadznya, kiainya. Wah, figur itu adalah ustadz kiai. Sudah kena TikTok ya. Kena TikTok itu ya. Udah macam-macam yang diterima. Nah, berubah attitude-nya sekarang pada kiainya, pada ustadznya, pada orang tuanya, kan gitu. Terjadi behavior change. Ya, dulu itu enggak pernah lah untuk kalau sudah taat gitu ya, taat betulan. Sekarang mungkin di depannya taat, di belakang udah ngomel-ngomel sama temannya, udah berani. Nah, udah beda lagi kan. Secara perlahan itu pun bisa merubah sikap perilaku masyarakat, individu itu, kemudian nanti akan bergeser kepada perubahan masyarakat, kelompok. Wah, satu kelompok, satu kelas, satu lembaga itu sudah mulai berubah, terjadi pergeseran. Cara menghormati guru dan lain sebagainya itu ya. Normatif change terjadi. Nah, sudah mulai meminta untuk harus dirubah ininya, harus dirubah, wah, aturannya dirubah, administrasinya pun akan berubah. Secara kelembagaan berubah juga akhirnya kan gitu. Nah, ini nanti kalau terus diterima dalam level of social change ya, maka akan terjadi secara makro kan, society ya. Nah, inilah yang kemudian terjadi perubahan-perubahan hal-hal baru secara invention atau innovation, bahkan terjadi revolusi ya.
Dan inilah yang kemudian ada socio-cultural evolution. Kalau hal baik aja sih bagus ya. Ya, kadang kan tidak semua bagus itu pengaruh-pengaruh dari luar ya, dari pengaruh-pengaruh luar. Nah, itu tantangan yang dihadapi oleh para kita ya di dunia pendidikan. Makanya kita tetap harus memperhatikan sumber pemikiran pendidikan Islam, tidak boleh lepas dari Al-Quran hadisnya, tetap aja ya, apapun. Memang ada yang kita juga tidak boleh hanya berfokus pada Al-Quran hadis saja, atau para sahabat dan Al-Qurannya saja, tapi memang sudah semuanya lah harus kita gunakan untuk memikirkan secara mendalam pendidikan yang lebih bagus dalam ini merespon perubahan itu ya. Nah, digunakan pasti berpikir ontologis, epistemologis dan aksiologis kan itu ya. Iya. Nah, ini alat berpikir kita pasti ya. Secara filosofis kita harus selalu memikirkan ontologisnya, epistemologisnya dan aksiologisnya. Bukan sekedar apa dan untuk apa, tapi juga bagaimana dan nilai-nilai apa yang akan menjadi kekuatannya kan gitu ya. Nah, itulah melahirkan berbagai pemikiran dalam dunia pendidikan ya. Dalam filsafatnya yang Bapak Ibu pasti sudah banyak membaca karakteristik dari masing-masing itu, apakah ke perennialis, esensialis, idealis, progresif, realis, rekonstruksi, eksistensialis, pragmatis, sosialis ya. Dan di pendidikan Islam juga dielaborasi oleh Prof. Muhaimin itu ternyata lembaga pendidikan Islam justru menggabungkan, mengelaborasi dengan mensintesa dari beberapa filsafat itu dalam berpikirnya, tidak secara parsial tetapi justru sesuai kebutuhan yang dihadapi dan konteks masyarakatnya, khususnya di Indonesia itu ada beberapa yang digunakan. Terkadang ada yang perennialis, esensialis, salafi, ada yang perennialis, salafi, esensialis, madhabi, ada juga yang ke modernis, ada yang perennialis, salafi, kontekstual, falsifikasi, dan juga ada yang rekonstruksi sosial. Di beberapa produk pemikiran-pemikiran ini menjadi modal untuk membaca sasaran-sasaran pendidikan yang di situ ada beberapa problem, ada yang berkaitan dengan problem fondasi, ada yang problem struktural, ada yang problem operasional. Kalau itu problem fondasional, nah ini berarti kita perlu untuk berpikir agak dalam, ya. Apakah landasan filsafat teologis atau mulai religius, fondasi pemikiran-pemikiran berdasarkan landasan-landasan sumber dan ajaran Islam kita, cara mengambil, mengelaborasi atau merumuskan formulasi berdasarkan itu sudah benar. Ini pikiran-pikiran fondasional kan, pikiran-pikiran problem filosofi juga begitu ya. Apakah landasan filosofis pendidikan yang kita gunakan ini sudah relevan, sudah sesuai, dan sudah bisa mengantarkan peserta didik atau sumber daya manusia yang bisa menjawab sesuai kebutuhannya dan menjawab perubahan maupun perkembangan yang akan datang. Nah, ini ada problem-problem filosofis. Nah, bisa juga nanti di tataran yuridisnya dalam bentuk
dari hasil pemikiran-pemikiran adakah problem-problem yuridis di tataran rumusan-rumusan kebijakan dan pengawalannya atau pengimplementasiannya. Nah, ini ada problem-problem yuridis. Atau bisa juga dari empirical science atau fondasional yang berkaitan dengan realitas dan juga teori-teori yang ditemukan yang terus berkembang. Ya, apakah itu sosiologis, psikologis, antropologis, ekonomis, politis, ya psikologis dan seterusnya. Itu bisa saja dikaji dari sisi itu, dari sisi fondasional problem. Nah, sebagai ruang lingkup dari kajian mata kuliah pemikiran pendidikan Islam. Demikian pula dalam struktural problem. Nah, ternyata pendidikan tidak di ruang hampa kan gitu ya. Begitu diimplementasikan dalam kondisi demografis yang berbeda, geografis yang berbeda, meskipun konsepnya sama, menghadapi problem yang beragam. Sama-sama KPK, sama-sama KTSP, sama-sama kurikulum 2013, sama-sama Merdeka Belajar. Kondisi demografis dan geografis Indonesia yang sangat luar biasa ini di Jawa akan berbeda dengan di luar Jawa, ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Nah, ini membutuhkan pemikiran-pemikiran sendiri yang itu bisa ditemukan kearifan, ya, hasil-hasil yang terus untuk bisa pengembangan sesuai dengan wilayah kan itu. Perkembangan peserta didik yang luar biasa membutuhkan pendekatan yang berbeda, keunikannya dibutuhkan. Perkembangan itu membutuhkan pendekatan pendidikan dan pemikiran yang berbeda. Demikian pula kalau kita melihat sasaran yang menggunakan pendidikan. Nah, sekarang ada apakah pendidikan perlu diberi pajak macam-macam ini ya, karena ini yang menggunakan pendidikan itu ternyata dalam konteks struktur masyarakat yang punya ekonomi di Indonesia ini sangat beragam. Nah, ada yang mendirikan lembaga pendidikan melalui CR, yaitu kemudian buat perguruan tinggi dan kemudian mahal balik lagi nang dunianya juga ada. Ono sing bayar guru 50.000 per bulan aja enggak sampai-sampai. 5.000 aja masih dihutang, 100.000 nanti dibayar dirapel ya, nunggu. Luar biasa Indonesia ini uniknya. Nah, kan seperti itu ya. Satu sisi itu ada yang waduh sampai ada di cakar langit, ada ya. Tapi sisi yang lain ada di dasar bumi kayak gitu, disparitasnya ya. Nah, melihat juga termasuk ini ya struktur keluarga sekarang ya. Ada yang kalau itu memang keluarga semuanya itu berkarir, ya sudah anaknya udah diserahkan berapapun wis enggak peduli kan itu ya. Pasrah bongkoan. Tapi coba ada yang anaknya 3 lewat daring, gak pernah kenal kewalahan mencari ini berjualan bakso atau ya untuk jual bakso aja beli pulsa enggak karu-karuan susahnya, beli makan aja susahnya luar biasa. Nah, ini ada kesenjangan yang luar biasa. Pastilah tidak cukup untuk menggunakan satu pendekatan pemikiran untuk semua disamakan kan gitu ya. Bagaimana menghadapi kondisi orang yang dalam kondisi sosial ekonomi ataupun jenis rumah tangga yang seperti itu ya. Makanya tukaran aja akhirnya nggak jadi belajar, adiknya ditukari mbaknya, ibunya marah-marah, bapaknya kepalanya pusing ya. Nah, itu problem ya. Nah, itu belum lagi dilihat dari tingkat pendidikan ya, luar biasa. Ini semua problem yang perlu dipikirkan, maksudnya ke sana. Di tingkatan
implementasi operasional problem juga begitu, baik secara makro maupun secara mikro ya. Nah, ada pikiran-pikiran yang perlu terus dikembangkan, bagaimana pendidikan berhadapan dengan konteks perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya ya, yang terus tidak mungkin akan bersurut tetapi terus dan mengglobal, atau tidak lagi tantangannya itu secara lokal tetapi global. Siapapun Bapak dan Ibu berada di manapun, lembaga yang Bapak Ibu dirikan atau dibuat sudah tidak ada batas. Wah, saya kecil ada di desa, banyak sekarang sekolah-sekolah yang ada di kecil pun tapi justru mendunia, yang besar pun ditelan alam itu bisa. Nah, cara mikro lebih-lebih lagi ya. Jadi ini sudah ke tataran operasional yang sangat spesifik. Bagaimana pendidik, bagaimana peserta didik, bagaimana rumusan tujuan, bagaimana bahan ajar, bagaimana mengkonstruk materi, bagaimana untuk mengembangkan medianya, delivery-nya, metode penyampaiannya, sampai pada penilaian yang semuanya tidak pernah lepas dibutuhkan pikiran-pikiran di dalam pengembangan pendidikan Islam. Itu gambaran sekilas atau apa itu tadi untuk mata kuliah kita, Ustadz. Nggih. Monggo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada cukup. Gimana? Halo? Masih ada nggak ini? Ada. Oke. Halo? Oke, baik. Baik, untuk pertemuan kita mungkin cukup ini aja dulu nih. Ya, nanti kita lanjutkan dan dimulai ya di Ustadz Ketua kelas bisa membagi tema-tema. Oke, Ustazah. Jadi ini siapa mau bicara apa gitu ya. Nanti kita diskusikan lagi pada tahap-tahap yang akan datang. Oke. Itu aja mungkin. Semua masukkan ini? RPS-nya sudah ya, Ustazah? Saya WA sudah. Nggih. Ngapunten. Sudah, termasuk materi ini juga sudah saya WA. Di grup. Makasih. Monggo kita lanjutkan untuk ini. Semua masuk ya. Saya absen langsung aja di ini ya. Nanti ya, Ustazah. Ya, kenal juga dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga kesehatan, semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabarakatuh. Kita live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah semua. Sama udah bagian tugas. Ya, serahkan ke Rois. Gimana? Ya, sudah serahkan ke Rois, sudah pilih dari tengah sudah mungkin. Nggih, dari tengah kalau ini. Jadi minggu depan dari tengah nanti siap-siap. Jangan tambahkan dengan tugas yang lain. Yes, syukron. Malam Jumat beribadah. Malam senarus. Syukran Ustaz semuanya. Yes, syukron Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Ustazin. Ustazin.